Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih tepuk tangan? Selamat pagi semua. Apa kabar? Belajar hari ini kita baca bismillah dulu bersama-sama ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ada teman-teman yang masa hari ini? Ada semua? Masa ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hobi. Pernah dengar pasti ya hobi. Sering kan? Jadi nanti kamu akan belajar tentang hobi, kamu akan baca cerita tentang hobi. Kamu juga nanti disuruh menceritakan hobimu di depan kelas, biar teman-temanmu juga tahu kamu hobinya apa, gitu ya. Paling penting hari ini kita akan belajar hobi itu. Kan hobi itu apa sih? Hobi itu apa? Kegemaran yang sering dilakukan untuk kesenangan. Kamu kalau di rumah lagi santai itu biasanya ngapain? Itu adalah hobi kamu, gitu ya. Dan kalau kamu suka sama sesuatu, misalnya tadi hobinya Ilyas itu sepedaan, tapi apakah Ilyas itu boleh sepedaan terus menerus gitu, atau kayak dimanapun kapanpun sepedaan terus, boleh nggak? Ilyas suka sepedaan terus tiba-tiba dia sepedaan masuk ke kelas ini, itu gimana kira-kira? Boleh? Kenapa nggak boleh? Karena nanti kelasnya kotor, terus nanti ada tabrak gitu ya. Terus berikutnya kita akan belajar tentang tebak hobi. Kita mau main tebak hobi. Mbak Adel, boleh maju? Jadi nanti Mbak Adel akan mempraktekkan hobinya dia tuh apa. Dia mau ngasih tahu ke kita, tapi jangan diomongin ya, pakainya gerakan aja. Kita tebak bareng-bareng kira-kira hobinya Adel ini apa ya. Boleh silakan 1, 2, 3. Iya, tahu dari dia. Oke, silakan Adel berduduk. Kasih tepuk salut buat Adel. Tepuk salut. Selain Adel, siapa lagi yang mau maju? Adel ada hobi. Arif, mana Arif? Maju nih. Teksnya boleh dibenerin dulu. Besok pakai ikan pinggang ya. Oke. 1, 2, 3. Tahu dari mana hobinya sepak bola? Oh, sana dendam. Benar nih? Iya. Oh iya. Ada yang hobinya sama kayak Arif nih. Main sepak bola. Oh, semua anak semua suka sepak bola ya? Kamu bisa lihat buku halaman berapa tuh, ada cerita tentang hobi. Yang ceritanya sudah ketemu halaman 4. Kita baca ceritanya bareng-bareng ya. Boleh kamu lihat bukumu, boleh lihat tulisannya di depan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Hobinya apa? Tadi siapa lagi ya yang banyak ya? Ceritanya si Budi itu main sepak bola di mana? Di lapangan sekolah. Oke, sekarang dilihat bukumu halaman 6. Ini kan kita sudah berkelompok nih. Satu kelompokmu boleh berdiri
boleh didiskusikan sama teman-temanmu satu kelompok, terus jawabannya ditulis di modul. Boleh di sebelahnya sini, halaman sebelahnya yang kosong ini. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Waktunya sisa 6 menit. Kita bisa bahas nomor 1 ya sekarang ya. Baca soalnya bareng-bareng. Apa memisahkan mereka dari main sepak bola? Siapa berani jawab? Satu. Afgan. Ya. Afgan, kenapa sih kan kok begitu sangat menikmati bermain sepak bola? Karena membuatku merasa bebas dan penuh semangat serta memungkinkan untuk melupakan masalah dan fokus pada permainan. Teman-teman yang lain dengan jawabannya apa kan? Kamu punya jawaban yang sama? Ternyata Budi sangat menikmati bermain sepak bola karena membuat Budi merasa bebas, terus semangat, terus iya, bisa membuat Budi itu melupakan masalahnya gitu ya. Itu jawaban nomor 1. Ada yang jawabannya beda selain itu mau nanya ada? Nomor 1 ada yang ditanyakan? Ada. Kita lanjut belajar tentang struktur teks bercerita. Struktur teks bercerita ada berapa? Adik-adik? Ada 3. Pertama? Orientasi itu apa sih? Kenalan. Kalau di cerita Budi tadi berarti di bagian mana tuh? Oh iya, yang nama Budi itu ya. Terus menjelaskan dia suka apa? Dia suka sepak bola. Belum sampai. Ada yang mau ditanyakan nggak nih struktur teks bercerita? Enggak. Berarti kita lanjut ya. Berikutnya kita akan belajar tentang awalan atau imbuhan. Kalau di kelas 4 kamu belajar awalan apa? Ingat tentang kata imbuhan atau kata awalan? Kalau sering dengar juga ya. Contohnya ya, kita akan belajar tentang maknanya. Itu ada berapa makna ya? Dari cerita tadi Budi itu ada kata-kata yang diawali imbuhan ada? Oke, dilihat bukumu halaman 9. Di situ kamu mencari berapa? 5 saja kata berimbuhan me. Terus kamu cari kata dasarnya itu apa? Misalnya nih, pertama ada menonton, kata dasarnya menonton. Kata dasarnya menonton. Makna me di situ adalah melakukan suatu pekerjaan. Itu ya, bisa ya? Disuruh carinya 5, udah ada contohnya 2, kamu tinggal mencari 3 lagi. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan ya dikerjakan di tabelnya halaman 9. Semua selesai? Coba dilihat di layar depan. Tadi kan menonton sudah dibahas. Sekarang merasa kira-kira kata dasarnya apa? Rasa.
bola. Terus dia main sepak bola di mana? Di lapangan sekolah. Yang terjadi selanjutnya adalah dia nggak sengaja bolanya kena kaca jendela, akhirnya jendelanya jadi pecah. Nah, dari masalah itu kira-kira apakah pihak sekolah harus membatasi jenis permainan siswa-siswa yang dimainkan di sekolahnya atau tidak? Jawabannya disimpan dulu, silakan ditulis saja jawabannya di halaman 10. Kamu boleh pilih ini salah satu, apakah harus dibatasi atau tidak dibatasi. Kalau menurutmu kok tidak harus dibatasi, kamu tulis di kolom yang pertama. Kenapa harus dibatasi? Kenapa nggak harus dibatasi? Kamu tulis jawabanmu di halaman 10. Makanya kamu dimulai dari sekarang. Boleh diskusi sama teman-teman kelompokmu. Harus dibatasi atau enggak kira-kira? Ada yang jawab tidak harus dibatasi? Ada? Kelompok mana yang setuju bahwa sekolah itu tidak harus membatasi permainan yang dimainkan oleh siswa-siswi? Ada? Tidak ada? Yang setuju dengan harus membatasi? Kenapa ya? Kenapa kok sekolah harus membatasi permainan? Jangan goyang, coba siapa berani jawab? Ini. Kenapa nih? Kenapa sekolah harus membatasi permainan? Untuk menjaga keamanan dan lebih fokus pada pelajaran. Coba teman-teman dengarkan jawaban ini sekali lagi nih. Untuk menjaga keamanan dan lebih fokus pada pelajaran. Oh gitu. Apakah kita harus melawan kalau hobi kita ditentang sama orang tua kita atau tidak? Masih sama kayak tadi, silakan dipilih salah satu. Kamu tim yang setuju bahwa tidak harus melawan atau harus melawan? Diskusikan sama teman satu kelompokmu. Tulis jawabannya di halaman 11. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ada yang ngantuk? Adakah yang berani menyampaikan jawabannya? Sebelum ditunjuk, jangan tunjuk temannya, tunjuknya diri sendiri. Siapa mau jawab? Hah? Kok gak ada yang berani jawab? Aurel tim yang melawan apa tidak melawan? Kenapa? Teman-teman dengarkan jawaban Aurel. Jika kita ditentang orang tua, berarti orang tua kita ingin kita fokus belajar untuk masuk ke sekolah. Gimana? Kamu tim yang tidak melawan karena Jika kita ditentang orang tua, berarti fokus belajar untuk masuk ke sekolah. oh iya. Mana nih yang setuju sama Aurel? Ya jawabannya sama kayak Aurel. Aurel itu masuk tim yang tidak harus melawan. Karena kata Aurel, kalau orang tua melarang kita, pasti
disampaikan? Kamu masuk ke komunikasi. Pertama kamu sebutkan tokoh yang menginspirasimu itu siapa? Bisa menjelaskan enggak? Kalau kamu mau ngomong, mau guyon di depan baik ya, teman-teman ikut ketawa bareng. Ya. Terus setelah kamu menyebutkan tokoh yang menginspirasimu itu siapa, kamu jelaskan kamu melakukan hobimu itu kapan sih? Misalnya pulang sekolah, misalnya pas libur dari Jumat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang bukunya, jangan nutupin mukamu ya. Oke, Halo, namaku Vito. halo Bu, halo teman-teman di kakak dong. Halo, namaku Vito. Halo gitu. Hobiku menonton TV. Aku suka menonton TV karena aku dapat melihat berita dan film-film yang baru. Tapi ada halangannya. Aku selalu ditegur karena aku dari pulang sekolah sampai assalamualaikum maghrib aku menonton TV. Akhirnya aku dapat membagi waktu agar aku tidak ditegur. Sebab itu aku pulang sekolah, makan dan bermain dengan adik sampai sekolah TBK. Saat adikku sekolah TBK, aku pergi ke rumah temanku. Setelah pulang dari rumah temanku, aku pun mandi, dan setelah mandi aku pun sholat, dan setelah itu aku pun menonton TV sampai assalamualaikum, dan setelah itu aku pun sholat, dan setelah sholat aku pun mengaji, dan setelah mengaji aku pun belajar. Karena hobiku ini aku dapat mendapat informasi dan juga nilai yang cukup bagus di sekolah. Kasih tepuk tangan buat Vito. Oke, terima kasih Vito. Boleh kembali ke tempat duduk. Jadi Vito hobinya apa teman-teman? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kiandra Aisyah Putri. Hobi saya saat ini adalah membuat drama yang berisi percakapan di aplikasi Watchmock. Saya bisa membuat percakapan di mana seolah-olah saya sedang mengobrol dengan orang lain. Saya menyukai hobi ini karena saya suka mencoba hal-hal baru yang menjadi tren saat ini yang bersifat positif, yaitu saya bisa menjadi seorang yang membuat cerita drama. Tokoh menginspirasi saya adalah seorang content creator yang bernama Nawa. Biasanya saya melakukan hobi ini pada saat sore hari. Tantangan saya dalam menjalani hobi ini adalah mencari ide percakapan baru. Dengan hobi ini saya dapat berkreasi membuat cerita drama. Manfaat dari hobi saya ini adalah saya bisa belajar menjadi seorang penulis naskah drama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut buat Kiandra. Tepuk salut. Oh, salut dia.
sesi amalnya Tini, biasa dipanggil Tini. Hari ini saya akan bercerita tentang hobi saya. Hobi saya adalah menggambar. Saya suka menggambar karena saya ingin menjadi guru seni. Tokoh yang menginspirasikanku adalah sepupuku. Biasanya saya melakukan menggambar pada saat waktu luang. Dengan mahir menggambar, aku dapat menghasilkan karya seni yang bagus. Manfaat dari menekuni menggambar adalah mendapat kepuasan dalam menyalurkan bakat. Sekian dari cerita hobi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tepuk salut dulu ini. Tepuk salut. Apakah Akbar boleh menggambar dimanapun, kapanpun? Karena Akbar ini suka gambar, apakah kemudian Akbar ini boleh gambar di tembok kelas? Tidak boleh. Kenapa? Karena untuk Karena ia itu mengotori temboknya bikin kelasnya tidak nyaman. Kita harus ingat bahwa hobi kita, kesenangan kita juga berkaitan dengan kenyamanan lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Caranya hal yang paling menyenangkan dari pembelajaran pagi ini adalah, silakan kamu tulis apa yang bikin kamu senang hari ini. bercerita. Terus tadi kan belum semua anak maju ya, yang bercerita itu yang masuk kan baru 4. Berarti tugas buat teman-teman yang belum maju, bikin video bercerita di rumah ya. Nanti videonya bisa dikirim di grup kelas paling lambat minggu depan ya. Waktunya 1 minggu. Kamu boleh bikin video nanti pulang sekolah, boleh besok, boleh lulusannya boleh. Yang penting batas pengiriman terakhir adalah dari Sabtu depan. Berarti kita punya waktu 1 minggu. Silakan